Jelang laga penentuan antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina leg kedua di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan tak hanya mengarah ke strategi permainan di lapangan, tetapi juga ke balik layar, persiapan fisik dan mental kedua tim. Dan kali ini, dunia sepak bola Asia dikejutkan oleh pernyataan tajam dan terus terang dari pelatih fisik Timnas Cina, Marko Stilinovic, yang menyebut latihan fisik Timnas Indonesia seperti robot, bahkan sampai menilai peluang Cina untuk menang hanya tersisa 10%. Pernyataan itu keluar dari mulut Stilinovic dalam sesi wawancara yang dilakukan media Tiongkok setelah sesi latihan tertutup. Dengan ekspresi serius dan suara yang penuh tekanan, Marko Stilinovic mengaku bahwa dirinya tidak pernah melihat tingkat disiplin dan intensitas latihan sekeras ini dari tim-tim Asia Tenggara sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia sekarang sangat mengejutkan. Mereka latihan seperti robot, tidak ada jeda, tidak ada waktu longgar, seolah-olah mereka diprogram untuk bekerja tanpa henti. Saya jujur saja terkejut. Marko Stilinovic secara gamblang mengungkap bahwa para pemain Indonesia berlatih tanpa hari libur sejak memulai pemusatan latihan nasional. Di mata Stilinovic, program latihan fisik yang dijalankan oleh pelatih baru Patrick Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, sangat intensif, terstruktur, dan tanpa kompromi. Selama 2 minggu terakhir, saya memantau dari rekaman video dan laporan pemantauan tim lawan. Timnas Indonesia tidak berhenti. Mereka bangun pagi, latihan pagi, sore latihan teknik, malam ada sesi pemulihan aktif. Itu bukan latihan tim sepak bola biasa, itu seperti latihan militer, ungkapnya dengan nada kagum bercampur cemas. Bagi Marko Stilinovic, situasi ini menjadi tanda bahwa Indonesia benar-benar menyiapkan diri untuk mengalahkan Cina dengan cara yang sistematis dan menyeluruh. Pelatih fisik Cina itu juga mengungkapkan bahwa perbedaan besar terlihat antara Timnas Indonesia saat leg pertama melawan Cina dengan kondisi saat ini. Menurutnya, banyak perubahan yang terjadi, mulai dari pendekatan taktik, intensitas latihan, hingga kualitas fisik pemain. Mereka bukan tim yang sama. Saat leg pertama, mereka sudah menyulitkan kami. Tapi kini, ini Indonesia yang berbeda. Para pemainnya lebih bugar, lebih cepat, dan lebih fokus. Bahkan atmosfer latihan mereka lebih mirip tim-tim Eropa daripada Asia Tenggara. Dalam pernyataannya, Marko Stilinovic tak menahan kritik terhadap sistem latihan yang dilakukan timnya sendiri. Ia secara belak-belakan menyatakan bahwa intensitas latihan di kubu Cina tidak sebanding dengan yang dilakukan Indonesia. Jika Indonesia latihan setiap hari tanpa jeda, Cina hanya melakukan 3 kali latihan intensif dalam seminggu. Kami latihan 3 kali, mereka bisa 5 hingga 6 sesi penuh dalam seminggu. Itu beda level. Saya khawatir kami tidak akan mampu menandingi kecepatan dan stamina mereka di 90 menit nanti. Yang paling menggemparkan, Marko Stilinovic dengan jujur menyatakan bahwa jika hanya mengacu pada kesiapan fisik dan mental, peluang Cina untuk menang di SUGBK hanya 10%. Saya realistis. Dengan apa yang kami lihat dari Timnas Indonesia sekarang dan melihat apa yang kami miliki saat ini, saya bisa katakan peluang kami menang itu kecil. Mungkin hanya 10%. Mereka lebih siap dalam segala aspek. Marko Stilinovic tak hanya mengkhawatirkan latihan dan kekuatan pemain Indonesia. Ia juga mewaspadai atmosfer menakutkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang dikenal penuh tekanan, khususnya bagi tim tamu. Ini bukan stadion biasa, ini adalah tungku api. Ribuan supporter Indonesia meneriakan semangat dan tekanan dari menit pertama. Para pemain kami harus benar-benar berkepala dingin dan sabar. Jika tidak, kami akan panik dan kehilangan kontrol. Marko Stilinovic juga menyoroti peran besar pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan asisten teknisnya, Alex Pastoor, dalam mengubah wajah Garuda. Ia menganggap keduanya telah membawa standar baru dalam latihan dan persiapan pertandingan. Kluivert dan Pastoor bukan pelatih biasa. Mereka datang dari lingkungan sepak bola Eropa yang disiplin dan terstruktur. Mereka membawa semua itu ke dalam Timnas Indonesia. Dalam waktu singkat, tim ini sudah berubah seperti tim profesional Eropa. Ini ancaman besar.
Di akhir sesi wawancaranya, nada bicara Stilinovic menjadi semakin pesimistis. Ia menyebut laga melawan Indonesia sebagai ujian terberat timnas Cina sepanjang kualifikasi. Kami tak yakin bisa mencuri poin. Dengan segala persiapan mereka, atmosfer stadion, dan tekanan dari publik, ini akan menjadi pertandingan terberat kami. Tidak akan mudah untuk sekadar menahan imbang, apalagi menang. Pernyataan Marko Stilinovic menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia benar-benar ditakuti oleh lawan. Ketika pelatih fisik lawan sampai menyebut tim ini berlatih seperti robot, maka itu bukan lagi pujian biasa, melainkan peringatan keras bahwa Garuda sedang dalam performa terbaiknya. Dengan persiapan total, pemain yang lebih matang, strategi yang cerdas, dan dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia bukan hanya ingin menang, mereka ingin mendominasi. Kini, semua mata tertuju ke SUGBK. Apakah pernyataan Marko Stilinovic menjadi kenyataan? Apakah Indonesia akan menggulung Cina dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar pertandingan. Ini adalah pertarungan antara semangat Baja Garuda melawan rasa takut diam-diam di kubu naga. Berita kedua. Begini pernyataan media Cina, yaitu China Sport, yang mengaku terkejut dengan pemain timnas Indonesia yang malah asik party di Bali dan menganggap timnas Cina sebagai lawan yang tak berat di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebuah momen unik terjadi di dunia sepak bola Asia menjelang laga panas antara timnas Indonesia kontra timnas Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih menampilkan atmosfer tegang dan penuh tekanan, timnas Indonesia justru menjadi sorotan tajam media Cina setelah aksi mereka yang tak biasa. Berjoget, bernyanyi, dan bahkan berpesta di tengah persiapan laga hidup mati. Media olahraga ternama dari negeri tirai bambu, China Sports, melontarkan kritik sekaligus keterkejutannya atas sikap para pemain Indonesia. Dalam laporan utama mereka baru-baru ini, China Sports menyebut bahwa para pemain Garuda terlalu santai, terlalu ceria, seolah-olah tak sedang menghadapi pertandingan krusial melawan tim seperti Cina. Sejak 26 Mei 2025, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali, bukan sekadar tempat berlatih, namun juga destinasi wisata kelas dunia yang identik dengan relaksasi, pantai, dan ketenangan. Namun, yang menjadi bahan pembicaraan adalah apa yang terjadi di sela-sela latihan. Tepat pada Jumat, 30 Mei 2025, seluruh pemain timnas Indonesia menghadiri pesta ulang tahun Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, yang digelar secara mewah namun akrab di sebuah venue terbuka. Mengenakan pakaian putih-putih, para pemain bukan hanya duduk manis menikmati makan malam, tetapi larut dalam nyanyian dan joget-joget bersama. Video yang dibagikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, viral di media sosial. Tampak Joey Pelupesi membawakan lagu Bob Marley yang ikonik, Everything's Gonna Be Alright, dengan penuh penghayatan. Marcelino Ferdinand tampil emosional membawakan Kangen milik Dewa 19, sementara Miss Hilgers dan Nadeo Argawinata sukses mengajak seluruh tim menari bersama saat menyanyikan lagu daerah Gemu Famire. Senyum, tawa, dan canda mewarnai suasana malam itu. Bagi publik Indonesia, momen tersebut dianggap sebagai bentuk soliditas tim dan bukti bahwa para pemain tetap menjaga semangat positif. Namun tidak demikian di mata media China. Dalam artikelnya yang bertajuk Indonesia Pesta, Kami di Ujung Jurang, di mana harga diri kami, China Sports mengungkapkan rasa heran sekaligus kekhawatiran mendalam atas situasi kontras antara dua negara yang akan bertanding. Ketika pemain kami dikejar tekanan, rasa takut, dan kecemasan, para pemain Indonesia justru terlihat tertawa, berjoget, dan bersenang-senang. Apakah mereka sama sekali tidak menganggap timnas Cina sebagai lawan serius? Media tersebut bahkan menyatakan bahwa pesta dan nyanyian para pemain Indonesia mencerminkan anggapan bahwa timnas Cina bukanlah ancaman yang patut ditakuti.
Kontras dari keceriaan skuad Garuda, suasana di kubu timnas Cina sangat berbeda. Mereka datang ke laga ini dengan tekanan luar biasa setelah hanya mampu meraih 6 poin dari 8 laga, terpuruk di posisi juru kunci grup C. Bek senior timnas Cina, Li Lei, dalam wawancaranya dengan media 163.com, mengakui bahwa para pemain tengah dilanda stres berat. Semua tahu situasi saat ini. Jika kami kalah dari Indonesia, kami tersingkir. Tekanan ini sangat besar. Semua pertandingan membuat stres, apalagi yang satu ini. Menyadari betapa gentingnya situasi, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bahkan telah memanggil psikolog tim untuk membantu menstabilkan mental para pemain. Mereka kini fokus sepenuhnya pada misi wajib menang saat berlaga di Jakarta pada 5 Juni 2025. Namun, tekanan yang tinggi itu tidak selalu berbuah hasil positif. Banyak yang mempertanyakan apakah atmosfer tegang justru akan memperberat langkah Cina saat menghadapi Indonesia yang tengah penuh percaya diri. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK diprediksi akan penuh sesak saat laga digelar. Dukungan masif supporter Indonesia bisa menjadi keunggulan mental tersendiri yang tak dimiliki oleh skuad Cina. Indonesia yang kini mengoleksi 9 poin hanya terpaut 1 kemenangan dari posisi 2 besar yang membuka jalan ke putaran keempat. Artinya, laga ini adalah final mini bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Kemenangan akan memperlebar peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke fase selanjutnya, sementara kekalahan akan mempersulit jalan. Bagi Cina, ini benar-benar laga terakhir yang bisa menyelamatkan asa mereka. Kekalahan bukan hanya akan mengakhiri perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi sepak bola Tiongkok yang selama ini merasa unggul secara tradisional di atas Indonesia. Para pengamat menyebut bahwa sikap santai dan penuh canda tawa timnas Indonesia bukan berarti mereka tidak serius. Justru, ini adalah representasi dari perubahan mentalitas baru yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert. Bermain dengan kepala dingin, bersatu sebagai tim, dan menikmati proses tanpa tekanan. Seorang analis sepak bola Indonesia menyebut bahwa cara Indonesia mempersiapkan diri saat ini sangat. Di Eropa, pemain dibiarkan menikmati waktu mereka untuk mengurangi tekanan. Kalau kamu lihat pemain Belanda, Prancis, bahkan Brasil, mereka tertawa dan berjoget di latihan. Itu bukan berarti mereka meremehkan lawan, justru itu menunjukkan kepercayaan diri yang sehat.